Welcome to Learning English with Sofian. Part 3. Nominal sentences in simple present tense. Presented by Sofian. Okay, let's come to the subject now. Selamat berjumpa kembali para pengunjung sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pembuatan kalimat nominal sentences dalam bentuk simple present tense. Ini merupakan kelanjutan daripada video saya yang pertama dan kedua. Ini merupakan bagian yang ketiga. Untuk itu saya akan ingatkan kembali bahwa nominal sentence dalam bentuk simple present tense digunakan untuk mengungkapkan suatu kegiatan, aktivitas, adat istiadat, kebenaran, kebenaran abadi yang terjadi sehari-hari atau yang dilakukan setiap waktu atau setiap saat. Untuk itu saya akan lihatkan kembali rumus kalimatnya. Pertama kita mulai dengan pokok kalimat, yaitu subject, kemudian to be terdiri dari 3 jenis to be, yaitu is, am, dan are dalam bentuk simple present tense. Kemudian kata benda atau kata sifat, kemudian dilanjutkan dengan keterangan tempat atau adverb of place. Kemudian paling akhir dari kalimat ini adalah keterangan waktu atau time signal. Kemudian saudara sekalian, untuk membuat kalimat kita dapat menggunakan kata-kata yang kita sukai pada kalimat ini. Tentunya pertama kali kita beri dulu jenis kalimat apa yang kita buat di sini. Jenis kalimat yang akan saya buat sini adalah jenis kalimat positif. Saya beri dulu tanda positif di sini. Kalimat positif disebut juga dengan kalimat berita. Jadi kalimat positif ini disebut juga dengan kalimat berita. Kemudian kita mulai mengisi dari pokok kalimat. Kemudian kita mulai mengisi blok-blok ini dengan kata-kata yang kita inginkan. Pertama, untuk pokok kalimat saya akan tempatkan di sini subjeknya you. You to be yang kita gunakan adalah are. Jadi ada 3 jenis to be, is, am, dan are. Khusus untuk you kita gunakan are. Kemudian predikat kita gunakan sebuah kata benda, cashier, cashier, seorang kasir. Kemudian tempatnya kita pakai in a bank, di sebuah bank. Kemudian waktunya now. You are a cashier in a bank now. Anda adalah seorang kasir di sebuah bank sekarang. Ini kita sebut dengan kalimat berita. Kemudian kita bisa menyanggah daripada kalimat ini, kita sebut dengan kalimat negatif. Di sini kita buat kalimat negatif. Sanggahan kita adalah Anda bukanlah seorang kasir di sebuah bank. Maka kita masukkan you are. Kemudian kita tambah dengan not untuk menyatakan kalimat ini negatif atau menyanggah. You are not, Anda bukanlah, Anda tidak atau Anda bukanlah a cashier in a bank now. You are not a cashier in a bank now. Anda bukanlah seorang kasir di sebuah bank sekarang. Pada prinsipnya kalimat ini ada 3 jenis kalimat, yaitu kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif atau disebut dengan kalimat tanya. Untuk merubah kalimat berita ini menjadi kalimat tanya, merubah kalimat positif ini menjadi kalimat tanya dengan cara memindahkan to be sebelum subjek. Jadi are you. Jadi itu kita tempatkan to be nya di depan. Coba perhatikan para penyanyi sekalian, a, kemudian you nya datang belakangan. Berikut cashier in the bank now. Nah, inilah kalimat tanya. Jadi kalimat positif
kalimat negatif, kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Are you a cashier in a bank now? Apakah Anda seorang kasir di sebuah bank sekarang? Maka jawabannya hanya dua saja, yes atau no. Yes, yes I am. Jadi kalau ditanya tadi Anda, maka dijawab dengan I. To be I itu adalah am. Yes I am. Kalau jawabannya negatif, no I am not. Apakah Anda seorang kasir di sebuah bank sekarang? Ya, saya seorang kasir. Tidak, saya bukan seorang kasir. Maka kalimat tanya yang di atas ini kita sebut dengan yes no question. Itu kalimat tanya yang jawabannya yes atau no. Di jawabannya cuma hanya dua saja. Kemudian para pengunjung sekalian, kita dapat mengembangkan kalimat ini lebih banyak lagi dalam bentuk kalimat pertanyaan lainnya. Itu kalimat tanya dengan menggunakan, itu kalimat tanya menggunakan kata-kata penanya. Mana kita akan menanyakan nanti waktunya, tempatnya, profesinya atau pekerjaannya, pelakunya atau subjeknya. Jadi kalau kita menanyakan waktu, maka kita menggunakan kata penanya waktu. Kita tempatkan sini when, kapan, jawabannya sekarang. Kalau kita bertanya dengan menggunakan kata when, maka kata no harus dihilangkan. Maka tinggal lagi are you a cashier in the bank. Kita turunkan ini semua ke bawah. When are you a cashier in the bank? Maka kata no yang dihilangkan tadi kembali menjadi short answer, jadi jawaban singkat. Now, when are you a cashier in the bank? Kapankah Anda sebagai seorang kasir di sebuah bank? Jawabannya sekarang. Kemudian kalau kita menanyakan tempat in a bank, untuk menanyakan tempat kita menggunakan kata penanya di manakah. Kita tempatkan sini kata penanya di manakah, where. Maka jawabannya di sebuah bank. Maka kata in a bank harus kita hilangkan. Maka tinggallah are you a cashier now. Are you a cashier now kita turunkan di sini. Are you a cashier now? Maka jadilah dia where are you a cashier now. Maka kata in a bank yang kita hilangkan tadi kembali menjadi short answer, menjadi jawaban singkat. In a bank. What are you a cashier now? Dimanakah Anda sebagai seorang kasir sekarang? Jawabannya in a bank, di sebuah bank. Kemudian kalau kita menanyakan profesi atau pekerjaan, itu menanyakan profesi atau pekerjaan. Untuk menanyakan profesi atau pekerjaan kita harus menggunakan kata penanya what. Untuk itu kita tempatkan sini what. Ini menanyakan pekerjaan atau profesi. Apa pekerjaanmu sebagai seorang kasir? Sebagai seorang kasir, a cashier kita hilangkan, tinggal lagi are you in a bank. Jadi are you in a bank ini kita turunkan ke bawah ini. Are you in a bank? Jadilah dia what are you in a bank? Apakah pekerjaan Anda, apakah profesi Anda di sebuah bank sekarang? Kata a cashier kita hilangkan tadi, kembali muncul di sini sebagai jawaban singkat atau answer. A cashier, what are you in a bank now? Apa profesi Anda di sebuah bank sekarang? Jawabannya adalah seorang kasir, cashier. Kemudian para pengunjung sekalian, bila kita menanyakan subjek kalimat atau pelaku daripada kalimat ini, maka kita harus menggunakan kata penanya who, siapakah. Siapakah Anda? Siapakah saya? Siapakah dia? Jadi untuk menanyakan subjek kalimat ini kita gunakan who, maka kita tempatkan di sini who. Siapakah? Kata kamu harus kita hilangkan. Kalau kita bertanya dengan who, maka subjek you kita hilangkan. Kemudian dalam prinsipnya kita bertanya ini adalah orangnya tunggal. Anda, orang depan kita tanya apa profesi Anda, berarti ada satu orang. Jadi prinsipnya tunggal. Kalau dia tunggal, maka dalam pertanyaan nanti dianggap
orangnya tunggal, maka to be-nya adalah is. Jadi sebagai orang tiga tunggal, to be-nya is, maka kita turunkan to be-nya berubah jadi is. Who is a cashier in the bank now? Jadi sekali lagi saya jelaskan, bila ini diturunkan sebagai kalimat tanya, maka to be-nya yang A berubah jadi is. Kenapa? Karena kita beranggap tadi si pelaku you ini adalah orang bicara di depan kita itu adalah satu orang, orangnya tunggal. Jadi dia adalah orang ketiga tunggal dalam pertanyaan. Makanya dia adalah sebagai orang ketiga tunggal dalam pertanyaan. Kalau dia orang ketiga tunggal, maka to be-nya jadi is. Maka jadilah dia is a cashier in the bank now. Jadi is a cashier in the bank now. Jadi kita gabungkan who is a cashier in the bank now. Maka ini dijawab. Kalau kita nanya tadi Anda, maka si Anda tadi menjawab dengan ungkapan saya. Apakah Anda? Ya, saya. Jadi kalau kata Anda kita tanya, maka dia akan menjawab saya. Ya, saya. Kata saya, to be-nya pada kalimat ini adalah am. Ada tadi 3 to be tadi yang saya jelaskan, is, am, are. Jadi kalau subjeknya I, to be-nya menjadi am. Yes, I am. Who is a cashier in the bank now? I am a cashier. Jadi saya adalah seorang kasir. Jadi demikianlah para pengunjung sekalian cara membuat kalimat nominal dalam bentuk simple present tense. Mudah-mudahan dari ketiga materi yang telah saya sampaikan dari video 1, video 2, dan video 3 ini, saudara sekalian semakin memahaminya. Bagaimana membuat kalimat nominal dalam bentuk simple present tense. Semoga materi yang saya sampaikan ini ada manfaat bagi para pengunjung sekalian, dan sampai jumpa kembali pada pelajaran yang akan datang.